Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sosiologi di kelas 12 ini ya, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ya, meskipun kegiatan pembelajaran ini hanya bisa dilakukan secara daring gitu ya karena kondisi pandemi yang sampai sekarang masih terjadi. Tapi mudah-mudahan semangat kalian untuk belajar tetap bisa ditanamkan begitu ya di dalam diri kalian. Terutama kalian sekarang sudah kelas 12 yang tentu saja ya waktu belajarnya sangat terbatas begitu ya. Dan kalian tentu akan menghadapi event-event penting gitu ya. Ujian, apakah itu misalnya ujian sekolah ataupun mungkin nanti ujian masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial ya. Nah, tentu kalian sudah sangat sering gitu ya, sudah sangat familiar sekali dengan istilah perubahan sosial ya, karena memang perubahan sosial adalah satu fenomena atau satu realitas yang sering kita hadapi, sering kita alami di dalam masyarakat, bahwa memang setiap masyarakat pasti pernah mengalami perubahan sosial dan bahkan akan terus mengalami atau menghadapi perubahan sosial begitu ya. Hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami perubahan. Perbedaannya barangkali adalah ada masyarakat yang cenderung cepat berubahnya, ada yang cenderung lambat begitu ya. Nah, pada materi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, bisa kalian baca sendiri ya. Baik itu KD pengetahuan ataupun keterampilannya. Kemudian indikatornya silakan bisa kalian pelajari, kalian baca, kalian pahami ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke materi ya. Jadi bahwa tadi sudah Bapak singgung, setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan. Ya, dari satu waktu ke waktu yang lain, baik itu perubahan yang skalanya besar ataupun kecil gitu ya. Baik perubahan yang cepat ataupun lambat. Baik perubahan ke arah yang positif atau bahkan mungkin perubahan ke arah yang sebaliknya, ke arah negatif gitu ya. Tapi yang jelas bahwa masyarakat itu ya kapanpun dimanapun pasti akan mengalami perubahan gitu ya. Kata seorang ahli filsafat Yunani kuno, Heraklitus mengatakan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa memang perubahan itu merupakan sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kita lihat Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Jadi memang bahwa manusia adalah makhluk yang bosan atau tidak pernah puas dengan satu keadaan atau dengan satu kondisi ya, sehingga ya dari situlah manusia ya dan masyarakat akan terus melakukan perubahan di dalam dirinya begitu ya, untuk menuju satu kepuasan atau mencapai satu kepuasan tertentu begitu ya. Itu. Nah, lalu bagaimana gitu ya kita membuktikan bahwa satu masyarakat itu mengalami perubahan? Yaitu ya bisa dilakukan dengan cara membandingkan ya, membandingkan antara keadaan atau kondisi masyarakat pada kurun atau rentang waktu yang berbeda gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu kita bandingkan keadaannya antara saat ini ya atau keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya atau pada masa lampau. Ya ketika masyarakat itu berbeda kondisinya gitu ya, berbeda keadaannya, maka bisa dipastikan bahwa masyarakat itu telah mengalami perubahan gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih sebetulnya perubahan sosial itu.
Ada banyak ahli atau tokoh sosiologi yang mencoba untuk menjelaskan tentang definisi atau pengertian perubahan sosial, ya. Nah, di sini paling tidak ada dua yang akan kita lihat. Pertama, menurut Kingsley Dapis, ya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ya, kita coba flashback ke materi kelas 11 tentang struktur sosial, bahwa masyarakat itu, ya, memiliki struktur, ya. Masyarakat itu bisa dianalogikan sebagai satu bangunan begitu, di mana masing-masing bangunan ini terdiri dari bagian-bagian, di mana masing-masing bagian ini memiliki fungsi masing-masing gitu ya. Sehingga ya, perubahan pada satu bagian di dalam struktur itu bisa kemudian diikuti oleh perubahan pada bagian-bagian yang lain. Nah, kemudian pendapat yang berikutnya menurut MacIver, perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap kondisi sosial tertentu. Ya. Jadi bahwa kita melihat bahwa hubungan sosial dalam masyarakat itu, ya, itu bisa berubah, bisa mengalami perubahan. Ya, bagaimana misalnya dulu masyarakat, ya, misalnya hubungannya sangat intim, sangat erat, gitu ya. Tiba-tiba kemudian berubah begitu ya, menjadi sangat individualis misalnya. Ya, dulu misalnya di desa itu gotong royong itu sangat menjadi ciri dari masyarakat desa, tapi perlahan-lahan kemudian gotong royong ini semakin hilang dalam masyarakat, ya, gitu ya, semakin tergantikan oleh sifat atau ciri masyarakat yang individualis begitu ya. Itu ya paling tidak dua pengertian tentang perubahan sosial. Selebihnya bisa kalian gali lebih dalam begitu ya. Kalian pelajari berbagai pendapat dari para ahli tentang pengertian perubahan sosial. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori-teori perubahan sosial. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan tentang fenomena perubahan sosial. Paling tidak ada 4 yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah teori evolusi. Ya, mungkin kalian sering mendengar teori evolusinya Darwin. Bahwa menurut Darwin adalah misalnya bagaimana bahwa manusia itu dulu berasal dari kera, begitu kata teori evolusinya Darwin. Ya. Nah, teori evolusi di dalam perubahan sosial itu bahwa satu teori yang berpendapat bahwa masyarakat dan kebudayaan itu berkembang mengikuti garis lurus, yaitu dari tahap yang sederhana ke tahap yang lebih kompleks. Jadi menurut teori ini bahwa masyarakat itu arahnya pasti gitu, akan menuju pada satu titik tertentu, ya, titik akhir, ya, yaitu masyarakat modern gitu ya, masyarakat maju gitu ya. Gambarannya bisa seperti ini. Jadi masyarakat itu berkembang dari masyarakat yang tradisional, ya, kemudian berkembang, lalu kemudian menuju pada satu titik masyarakat maju. Nah, ini adalah disebut sebagai titik akhir perkembangan masyarakat. Jadi arahnya pasti menuju arah situ begitu. Nah, pelopor dari teori ini misalnya adalah Herbert Spencer. Ada juga Auguste Comte yang terkenal dengan teori tiga tahap perkembangan masyarakatnya, bahwa masyarakat menurut Comte itu berkembang dari tahap teologis menuju tahap metafisik dan menuju pada tahap positivistik, ya. Tahap teologis menurut Comte itu adalah tahap ketika masyarakat masih sangat dikuasai oleh hal-hal yang berbau tahayul, berbau mistis begitu ya. Sedangkan tahap metafisik adalah tahap peralihan dari teologis menuju positivis. Dan tahap positivistik menurut Auguste Comte tahap akhir perkembangan masyarakat ketika masyarakat sudah sangat betul berpikir rasional begitu ya, mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasional atau pertimbangan ilmiah. Nah, teori yang kedua adalah teori lingkaran atau teori siklus. Jadi menurut teori ini, ya, masyarakat itu mengalami perkembangan atau perubahan menyerupai atau mengikuti sebuah lingkaran, ya, sebuah siklus begitu. Ya, perubahan dalam lingkaran yang dapat diperkirakan setiap individu dengan cara yang sama, ya, mengalami perkembangan dari kelahiran menuju kedewasaan, menuju masa tua, dan akhirnya kemudian menuju kematian. Jadi teori menganalogikan masyarakat itu sebagai satu makhluk, ya, suatu organisme begitu. Pada saat ketika dia lahir, tumbuh dan berkembang, berjaya, runtuh, punah, dan mungkin nanti bisa
mutar gitu, bisa lahir lagi, tumbuh lagi, berjaya lagi, tumbuh lagi, runtuh lagi, punah lagi, dan seterusnya, bisa berputar-putar. Jadi tidak berhenti pada satu titik sebagaimana dikemukakan oleh teori evolusi sebelumnya. Tokohnya teori ini adalah Spengler. Yang ketiga, ya, teori fungsional. Menurut teori ini bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lain. Ya, perubahan yang terjadi pada satu elemen masyarakat akan menimbulkan perubahan pada elemen yang lain. Jadi menurut teori ini bahwa masyarakat itu dari bagian-bagian, dari berbagai unsur, di mana masing-masing bagian ini memiliki fungsi masing-masing, gitu ya. Dan perubahan pada satu bagian, pada satu elemen ini akan menimbulkan efek, gitu ya, efek domino, ya, pada terjadinya perubahan pada elemen atau bagian yang lain. Terakhir adalah teori konflik. Menurut teori ini bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Jadi bahwa di kelas 11 kita sudah belajar bahwa konflik itu adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin hilang dalam masyarakat. Selama masyarakat itu ada, maka konflik akan tetap ada. Dan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat ini akan membawa pada terjadinya perubahan di dalam masyarakat itu. Bagaimana misalnya konflik yang terjadi itu bisa menimbulkan kehancuran ketika konflik itu bereskalasi menjadi kekerasan, bahkan mungkin peperangan, ya, kehilangan harta bendanya. Konflik bisa menimbulkan misalnya kebencian satu pihak terhadap pihak yang lain. Konflik bisa menimbulkan misalnya dendam. Konflik bisa menimbulkan terjadinya trauma dalam diri seorang, gitu ya. Dan seterusnya. Itu adalah beberapa contoh perubahan yang terjadi akibat adanya konflik. Ya, ada beberapa asumsi yang ada dalam teori ini. Yang pertama adalah bahwa setiap masyarakat itu merupakan objek perubahan. Jadi dalam masyarakatlah perubahan-perubahan itu terjadi. Yang kedua, setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian atau konflik tadi. Ya, konflik tidak akan hilang bahkan dalam diri masyarakat. Selama masyarakat itu ada, maka konflik tetap ada. Yang ketiga, setiap elemen masyarakat menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Jadi bagian-bagian yang ada dalam masyarakat itu memberikan sumbangan gitu ya, atau memberikan peran terhadap terjadinya perpecahan di dalam masyarakat dan perubahan di dalamnya. Dan yang keempat, dalam masyarakat itu terdapat paksaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Di masyarakat yang cenderung kuat, ya, yang cenderung kuat, apakah kuat secara ekonomi, kuat secara politik dan seterusnya, itu bisa melakukan dominasi atau paksaan terhadap kelompok yang lain, gitu ya. Nah itu ya beberapa teori tentang konflik, ya. Dan barangkali ini akhir dari materi pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.